Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viladi Mulyanto. Saya dari kelas 2B jurusan Pendidikan Nonformal. Di sini saya akan membuat video mengenai untuk menjelaskan mengenai sosiologi pembangunan. Pengertiannya menurut para ahli dan menurut saya sendiri. Sekaligus menjelaskan mengenai konsep sosiologi pembangunan, tujuan pembangunan, dan memberikan pandangan saya terkait pembangunan yang saat ini terjadi di Indonesia. Nah, video ini untuk memenuhi mata kuliah sosiologi pembangunan. Pengertian sosiologi pembangunan menurut para ahli kan banyak sekali nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sosiologi pembangunan menurut tiga para ahli. Nah, yang pertama itu ada dari Sugiono Sukanto. Menurut Sugiono Sukanto, sosiologi pembangunan adalah konsep sukses yang menyejahterakan masyarakat dan berguna bagi masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Lalu yang kedua ada dari Max Weber. Sosiologi pembangunan merupakan kajian sosial yang memberikan dampak yang positif mengenai lahirnya metode baru dan membangun masyarakat dan lingkungannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada menurut Rogers. Menurut Rogers, sosiologi pembangunan merupakan kajian yang membahas mengenai perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kemajuan material maupun sosial. Nah, sedangkan menurut saya sendiri, sosiologi pembangunan itu merupakan salah satu ilmu sosiologi yang membahas mengenai pembangunan, yang pastinya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, biasanya pembangunan ini dilakukan oleh pemerintah yang melingkupi dari banyak aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, sekaligus politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sosiologi pembangunan. Konsep sosiologi pembangunan yang pasti ingin membawa dampak positif bagi masyarakat. Lalu, konsep dari sosiologi pembangunan ini membuka hal-hal baru bagi masyarakat yang pastinya berkaitan dengan pembangunan. Nah, selain itu, tolak ukur dari keberhasilan pembangunan itu biasanya dilihat dari produktivitas dan efisiensi masyarakat. Nah, untuk konsep sosiologi pembangunan itu sendiri kan biasanya dilakukan oleh pemerintah yang melingkupi banyak aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang pasti dari konsep sosiologi pembangunan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan nih mengenai fungsi sosiologi pembangunan, yaitu ada pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi. Hadirnya sosiologi pembangunan menjadikan perbedaan dua unsur sumber daya yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Lalu yang kedua, ada pengembangan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, hal ini penting banget nih biasanya, apalagi untuk daerah-daerah yang kurang akses seperti daerah perbatasan. Karena kan kembali lagi ya, akses jalan itu sangat penting untuk membuka pembangunan pada daerah tersebut. Lalu yang ketiga, ada pengembangan daerah wisata. Yang keempat, ada perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini nih, pembangunan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kalau nggak sesuai kebutuhan masyarakat, percuma aja adanya pembangunan. Nah, pandangan saya mengenai pembangunan-pembangunan yang saat ini terjadi di Indonesia. Sebenarnya banyak banget nih. Salah satunya nih yang bisa aku sebut adalah adanya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan BPJS. Nah, ini tuh bagus banget nih untuk membangun mulai dari aspek kesehatan dan pendidikan. Karena kembali lagi ya, kesehatan dan pendidikan itu kan sangat penting bagi masyarakat. Nah, apalagi nih bagi masyarakat yang menengah ke bawah, yang sulit mengakses kesehatan yang sesuai dengan kriteria kesehatan Indonesia. Nah, adanya BPJS ini juga nih jadi mempermudah masyarakat untuk lebih hidup sehat dan mendapatkan akses kesehatan. Terus selain itu seperti akses untuk berwisata ke daerah-daerah di Indonesia. Kan biasanya kan kalau daerah-daerah di Indonesia itu kan sulit untuk diakses ya, daerah wisatanya kayak mungkin daerah Papua atau Sulawesi ke sana. Nah, sekarang tuh aksesnya tuh sudah mulai mudah untuk dijangkau kan. Apalagi dengan promosi-promosi dari pemerintah dan masyarakat Indonesianya sendiri. Nah, terus ada juga nih kayak membangun infrastruktur kayak
eh, pembangunan MRT, KRL, nah kayak gitu-gitu tuh, atau kayak jalan-jalan perbatasan, jembatan. Nah ini tuh bagus banget nih pembangunannya untuk membangun masyarakat juga kan. Nah tapi kembali lagi nih, untuk kebijakan untuk pembangunan dari segi pelayanan masyarakat, biasanya kan pelayanan masyarakat ini kan sangat berbelit-belit ya, dikarenakan birokrasinya yang kurang. Nah mungkin ini bisa jadi perhatian pemerintah juga nih, gimana biar pelayanan masyarakat itu jadi lebih mudah, lebih disingkat, dan lebih apa ya, fleksibel gitu. Sekian penjelasan saya mengenai sosiologi pembangunan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.